saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Pasti semuanya luar biasa, amin. Saya percaya kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan kuat dan apapun yang terjadi pada saat ini, kita percaya, saya percaya sekali Tuhan yang akan beserta kita, Tuhan yang akan pimpin kita, amin. Bilang kanan kirinya, hanya nama Tuhan Yesus yang memulihkan kamu, yang menyembuhkan kamu. Bilang kanan kirinya, ya, yang memberkatimu juga, yes. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan, karena hanya nama Yesus yang menjadikan kita teguh dan kuat, amin. Mari sama-sama kita katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Sahabat, kita hanya Tuhan Yesus, Dialah yang setia. Sama-sama kita katakan, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama kita katakan, namanya Yesus. Namanya siapa? Yes, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang menghibur kami hanya Engkau. Yesus yang menghibur hatiku. Yes, haleluya. Yes Tuhan, hanya Engkau Allah. Yesus sahabat kami. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, selamat datang di Victory Podcast. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan berbincang-bincang ya tentang pengharapan dengan narasumber
Bang Robi. Oh, oke, puji Tuhan. Shalom teman-teman, Yes, saudara shalom. yang terkasih, Bapak Ibu dan teman-teman muda semua dimanapun berada. Yes, Bang Oke. Robi, gimana kabarnya nih Bang? Wah, kabar saya baik banget, Puji luar Tuhan, biasa, puji luar Tuhan. biasa. Tapi by the way nih, Iya, kayaknya Bang. nih suasana baru ya. Iya betul Sar, ya? banget Bang Oh, Robi. Nama kita Victory, Victory Podcast. Podcast. Oke, karena kita ke depan nanti Ya. akan produksi lagi Victory Worship ya. Yes. Dan juga ada Victory Devotional Ya, ya. Semua akan betul. launching di tahun depan. Wow. Tapi tahun ini kita mulai, saat ini kita mulai dengan Victory, Victory Podcast. Podcast. Ya. Wah, ini ada tampilan, ada Bener, TV-nya ya. keren banget, Bang Waduh, Robi, keren banget. mantap. Ini punya siapa nih? Pasti yang punya keren banget nih orangnya ya. Ada Mantap. bingkai-bingkai Betul. begini. Waduh ya. Kayak di itu ya, channel sebelah ya. 1, 2, 3 Iya. open the door ya. Mirip lah Bang. Enggak lah, jangan mirip lah, kita beda ya. Oh enggak kerennya aja, Iya, tapi kerennya. isinya kita lebih rohani Benar. pastinya. Kalau di sini kan semuanya pakai rambut, yang Oh, sebelah iya. kan nggak ada rambut. Oh iya. bener, Ya. bener Bang. Iya, nah jadi ini ya, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang Yes. bagus, podcast lebih santai, Betul. relax ya. Relax Ke sekali. depan ada sponsor minuman-minuman. Oh mungkin. iya benar, kita Ya, dukung. ini idenya tim multimedia Yes. GKKD Jakut nih ya. Betul banget, Kita kasih Bang. plus dulu dong. Yeay, Wah, luar biasa luar nih biasa, ya. Tim tim multimedia Mulmed. ya. Termasuk salah satu suaminya ya di Iya, dalamnya betul. ya, Bro. Promosi ya Bang. Ya, soalnya termasuk tim multimedia nih si Sari Oke. ya. Puji Tuhan. Oke. Silakan. Oke Bang, kita Sari, mau ya. ngobrol-ngobrol nih Bang. Tadi di awal udah kasih tahu bahwa kita mau ngobrol tentang pengharapan. Wih, mantap ya Waduh. pengharapan nih. Pengharapan nih kayaknya Hal yang semua banyak. orang udah penasaran sekali Bang, Iya. ingin mendengar bincang-bincang kita tentang pengharapan. Iya, BTW iya, langsung iya. aja nih, saya mewakili para Bapak Ibu dan rekan-rekan semua Bang, ingin bertanya, Iya, pengharapan itu apa sih Bang? Iya. By the way ini enak ya. Tempat duduknya juga enak Jangan banget sampai ya. sambil tidur. Iya, kayak kita sedang berharap ada di tempat yang luar biasa ya, di Yes. puncak gitu ya. Atau di pantai. Enak banget santai ya. Nah, Iya. jadi ngomongin pengharapan Pengharapan, lagi. waduh. Yang kayaknya semua orang di dunia Iya. tuh topik yang sering dibicarakan Iya, dan betul sekali, sangat-sangat Bang. hot itu Betul. dibicarakan ya oleh banyak orang. Nah, jadi pengharapan itu sebenarnya simple ya, Sar Iya, ya. Bang. Pengharapan itu ya keinginan orang aja gitu. Iya. Bahkan sebenarnya orang percaya atau nggak percaya juga punya pengharapan. Dia nggak perlu percaya Kristus untuk punya Betul. pengharapan. Karena pengharapan itu sifatnya universal. Yes. Dari hal yang paling kecil atau menengah bahkan sampai hal yang paling besar Iya. gitu ya. Ada orang di dunia tuh berharap sesuatu yang nggak logis ya. Berharap ingin menjadi putri Inggris gitu. Ya, ada yang mau berharap jadi pangeran Iya. Arab gitu. Ya, jadi atau berharap hari ini saya pengen makan KFC. Iya, betul. Sudah 2 hari ini saya nggak makan steak gitu ya. Iya, itu betul. bagus ya ada 2 hari. Nah itu sih, atau mungkin berharap saya pengen punya sendal jepit gitu ya. Oke. Itu juga dari hal yang kecil, sederhana. Saya pengen punya pasangan hidup. Yes. Saya pengen punya keluarga. Saya pengen punya yang berkeluarga, pengen punya anak. Atau saya pengen punya mobil, pengen punya Ya. motor. Itulah pengharapan. Jadi Oke. ya kalau saya buka firman Tuhan ya. Mm-mm. Kalau kita buka firman Tuhan di Gimana Ibrani tuh, 6 Bang? ayat Ya. yang ke-19, Mm-mm. pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang Yes. telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, nanti kita bahas lebih dalam apa Yes. maksudnya itu sauh yang kuat dan Ya. aman bagi jiwa. Tapi pengharapan tuh yang simple adalah keinginan. Keinginan, mantap, luar biasa, Ya, keren ya. oke. Jadi pengharapan itu keinginan ya Bang, bahkan Ya. bukan hanya anak-anak Tuhan yang punya pengharapan, Ya. tapi secara universal semua orang punya pengharapan pengharapan. pastinya. Nah oke Bang, kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih Ya. tentang pengharapan. Nah BTW maksudnya, BTW, apa sih Bang bedanya pengharapan sama iman Bang? Iya ya, karena banyak anak Tuhan Orang nih suka khususnya. bingung Bang, gitu. Emang apa sih hubungannya, mereka tuh punya status apa gitu? Iya benar. Iya, lu berharap dong gitu ya. Iya. Terus ditanya, lu beriman dong. Lah bedanya apa sih Iya, berharap sama beriman bener. gitu ya. Kadang-kadang suka kebalik Betul, kebolan. Bang. Ini yang butuh pengharapan, ya ini iman yang butuh pengharapan pengharapan? atau pengharapan yang butuh iman Iya, gitu ya. itu Yang mana nih gitu ya. Nah buat ngejawab itu ada satu ayat sih Oke. ya. Ada satu Gimana ayat tuh, Bang? di Ibrani 11. Mm-mm. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Ini kira-kira iman yang butuh pengharapan atau pengharapan yang butuh Ya. iman. Nanti kita baru jelasin iman itu apa, pengharapannya apa gitu Iya, ya. oke. Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan bilang ini saya nggak kelihatan khotbah ya kayaknya ya. Enggak Bang, udah santuy, Udah santuy. santuy. Iya ya, kalau kelihatan khotbah juga wah,
kayaknya gagal kita bikin podcast nih. Iya ya. Nah, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah Iya. dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Iya. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau Oke. menurut Sari ini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman butuh pengharapan atau pengharapan yang butuh iman? Kayaknya sih Bang kalau menurut Sari pengharapan butuh iman deh Bang. Ya, menurut ayat ini ya. Iya, Nah, saya setuju juga sama firmannya Bang. Ya memang ini dasarnya Ya, kan. Jangan setuju doang. Emang ini dasarnya. Iya, betul, itu Iya, Sari kan dasarnya. nyontek dari ayat ini Betul kan. sekali, Bang. Jadi memang iman tuh dasar pengharapan. Iya. Jadi pengharapan yang butuh iman. Karena Oke. semua orang di dunia boleh berharap. Oke. Bahkan nggak anak Tuhan juga bisa berharap. Bisa. Tapi nggak semua orang yang berharap punya iman. Nah, itu dia Iya, Bang. nah makanya pengharapan itu butuh iman. Jadi pengharapan itu butuh iman ya Bang? Karena ada banyak orang kan yang berharap juga tapi nggak punya iman. Nah, itu dia. Nah, kalau kita anak Tuhan berharap nggak punya iman, kalau kita berharap nggak punya iman, sayang banget sih. Nanti kita jelasin di Iya, poin ketiga ya. oke, selanjutnya. Jadi iman itu adalah percayanya gitu. Oke, iman itu percayanya. Pengharapan itu keinginan atau kerinduannya yang kita ingini mau apa sih gitu. Oh, oke. Nah, siap. jadi iman itu kita percayanya bahwa itu bakalan terjadi. Bakal terjadi, siap. Tapi kalau nggak punya iman, ya nanti yang poin yang ketiga Iya, dijelasin ya. Kalau siap. nggak punya iman, pengharapannya jadi apa Jadi sih? apa? Gitu. Oke, berarti jelas banget berbeda ya Bang kalau kita Iya, cari beda bedanya. dong. Pengharapan sesuatu yang kita inginkan, Ya. iman itu adalah sesuatu yang kita percaya dari yang kita inginkan itu Ya, bisa terjadi. Iman itu kekuatan Ya. untuk kita bisa percaya bahwa itu terjadi. Yes. Istilah pengharapan itu mobilnya ya, Oh, oke. kendaraannya. Ya. Tapi bahan bakarnya adalah Imannya. iman. Jadi Oke, kalau mantap. kadangkala orang ada putus harapannya karena nggak punya iman lagi. Oh, iya. Jadi dia tetap sih berharap, tetapi ya kalau jadi iya, kalau enggak ya enggak Ya gitu, udah. terserah lah. Itu karena apa? Karena udah kehilangan iman Oh, iya, gitu. betul. Jadi dia punya kendaraan tetapi mogok di tengah jalan gara-gara bensinnya habis. Oke, percuma juga nggak bisa Percuma dipakai. juga, Apalagi kan? mobilnya mahal. Iya. Nggak ada bahan bakar, nggak Nggak ada bisa bahan jalan bakar, juga. Iya. Betul Terus banget. udah nggak bisa bayar cicilan kan. Nah, Nah, itu- jadi Ditarik dong. kok jadi curhat ini. Oke, mantap ya, perbincangan kita semakin memanas Bapak Ibu. Iya. Oke, luar biasa Iya, ya. iya. Nah, selanjutnya nih Bang, semakin dalam supaya kita semakin mengerti dan Iya. menghidupi juga Bang. Nah, untuk poin selanjutnya, dampak dari pengharapan dengan iman itu seperti apa dengan pengharapan yang tanpa iman Bang? Ya, kita bahas dulu yang tanpa iman ya, karena Oke, masih nyambung siap. yang tadi Ya, ya. betul, Nah, betul Bang. Jadi tadi yang saya bilang, semua orang bisa punya pengharapan. Iya, betul. Bahkan orang nggak percaya Tuhan juga bisa punya pengharapan. Itu artinya orang berharap tapi tanpa iman. Ya. Tapi kan iman tuh kan bisa bisa general juga ya. Betul. Ada orang yang nggak percaya Tuhan juga merasa Punya punya iman. iman gitu Ya, ya. betul. Nah, jadi iman tuh percayanya aja lah gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita anak Tuhan ya, kita punya pengharapan tetapi nggak punya iman. Ya. Akhirnya jatuhnya akan seperti ini. Yaitu pengharapannya kalau terjadi ya syukur, puji Tuhan. Kalau nggak terjadi ya udahlah gitu. Jadi akhirnya kita nggak punya kekuatan lagi gitu ya. Pengharapan tanpa iman ya cuma pengharapan aja. Ya berharap aja kalau jadi ya puji Tuhan, kalau nggak Kalau jadi nggak ya ya udah udah. gitu. Tapi kalau orang punya iman, kalaupun tidak terjadi juga, dia akan tetap percaya bahwa pengharapan itu pasti Pasti, terjadi. Sama yes. kayak punya, saya ingat jadinya firman Tuhan di kitab di kitab Roma ya. Iya. Abraham, firman Tuhan dikatakan sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap juga, namun dia berharap juga. Kenapa? Karena Abraham punya iman Yes. gitu. Nah, jadi pengharapan tanpa iman ya cuma jadi pengharapan aja gitu. Oh, oke. Jadi tuh, Dan orang yang akhirnya kehabisan iman ya, akhirnya pengharapannya cuma jadi pengharapan. Dia tidak termotivasi lagi, Ya. dia rapuh dan dia jadi pasif gitu. Oh, oke. Tapi kalau orang punya pengharapan dengan iman, Ya. dia akan jadi aktif. Dia Oke. bergairah, tidak tinggal diam, bahkan dia itu akan selalu melakukan apa yang akan menjadi harapannya Yes, gitu. yes, setuju banget Ya. Bang. Nah itu bedanya ya, tadi udah dijelasin sama Bang Robi.
Jadi memang kalau misalkan pengharapan hanya sekedar pengharapan tanpa iman, Ah, ah. ya berjalan ngalir gitu aja kan Bang gitu. Jadi kayak Iya. nggak terlalu menyemangati dirinya untuk menggapai pengharapan itu. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau punya iman beda lagi yang tadi Bang Robi bilang, jadi lebih aktif. Iya. Ya kan, menjalankan sampai ke tujuan pengharapan itu gitu Ya, kan benar. Bang. Bahkan gini ya, kalau orang punya pengharapan dan punya iman, sekalipun dia tidak mendapati pengharapannya sampai di akhir hidupnya, Iya. dia akan tetap percaya Wow. bahwa pengharapan itu pasti terjadi sampai Yes. akhir hidupnya. Padahal di akhir hidupnya dia tidak mendapati apa yang diharapkan. Ya. Tapi tenang, ada Ya. janji Tuhan yang lebih besar lagi ya. Yes. Sekalipun dia tapi itu karena dia punya iman. Iya. Nah, kalau orang nggak punya iman ya sampai di tengah-tengah doang udah stop. Oh, oke. Saya pengen punya mobil, contoh gini, saya pengen punya mobil. Ngelihat kondisi, keadaan, terus Iya. ngelihat penghasilan sekarang, akhirnya udahlah nggak usah berharap lagi Iya, gitu ya. udah menyerah Kalau- duluan. Bener, kalau udah jadi ya puji Tuhan, kalau nggak jadi ya udah. Tapi dia nggak akan menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Yes. Karena dia merasa, udah sampai sini aja. Begitupun nanti ada tawaran yang lebih baik, karena pengharapannya udah nggak ada iman Iya. lagi, dia akan berpikir, ya udah nggak usah lah gitu. Iya. Tapi kalau orang punya iman, ada tawaran datang, dia akan, wah ini dapat penghasilan yang akan lebih baik lagi. Dia Yes. karena dia punya iman, dia percaya ya. Wah dia akan sambut, dia kejar, Iya. akhirnya apa yang diharapkan terbeli juga Wow. gitu. Jadi ya. semakin luar biasa ya Bang kalau kita berpengharapan dengan iman ya Bang. Iya, mantap, jadi memang mantap. kunci daripada pengharapan itu adalah iman. Yes, mantap. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu teman-teman. Iya. Nah kita mau lanjut lagi nih yang Bang Robi yang lebih dalam lagi pastinya. Tadi udah banyak hal yang Bang Robi sudah sampaikan ya Bang Iya. ya. Nah kira-kira syaratnya apa sih Bang untuk mendapatkan pengharapan dari Tuhan? Seperti apa? Teman-teman ini saudara, Bapak Ibu dan teman-teman muda ya, saya berharap ini jadi sesuatu yang menggairahkan Ya, kita dan pastinya, memotivasi kita ya. betul. Karena ini menarik loh, ini sesuatu juga yang bukan sulit, ini mudah. Ya. Jadi gini, syarat pengharapan itu apa? Nih, Ya. perhatiin baik-baik ya teman-teman. Pengharapan itu tidak membutuhkan syarat yang terlalu tinggi ya. Iya. Tidak ada wah kita harus kudus 200.000% gitu ya. Ya gitu. Kita harus punya iman yang kuat. Kata Iya. Alkitab, iman sebesar biji sesawi doang, kata Alkitab gitu ya. Yes. Jadi pengharapan itu tidak ada syarat sesuatu yang harus dilakukan atau standar tertentu. Syarat untuk kita bisa berharap dan supaya pengharapan kita bisa terjadi, syaratnya cuma satu. Apa tuh Bang? Percaya kepada Kristus. Wow. Iya, jadi syaratnya itu cuma itu doang. Selama kita percaya kepada Kristus, maka kita tuh layak untuk berharap dan pengharapan kita dijawab gitu ya. Jadi syaratnya adalah percaya. Kita buka yuk firman Yuk. Tuhan 1 Timotius 1 ya. Ya. Teman-teman nih nggak apa-apa, ini sharing ya. Yo 1 Timotius 1 ayat 1. Ayat 1. Oke. Ya. Ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi syarat dari pengharapan kita adalah percaya sama Tuhan Yesus. Yes. Sebesar apapun yang kita harapkan, kalau kita percaya sama Yesus, kita Pasti. tuh layak, Yes. layak untuk punya pengharapan itu. Jadi nggak ada syarat untuk layak nggak Ya, saya betul. gitu ya, harus punya tingkat kekudusan yang level malaikat Ya. gitu ya. Gitu. Bahkan malaikat aja ngeliat kita minder sebenarnya. Kita kan makhluk kesayangan Tuhan. Betul, gitu. betul sekali. Luar biasa Iya. banget nih Bang Robi. Jadi memang benar nih Bapak Ibu ya teman-teman semua. Jadi syaratnya itu gampang banget ya Bang ya. Iya. Beda kalau kita mau dapetin hadiah challenge atau door prize kan banyak Nah. syarat dan ketentuan berlaku. Mau dapetin kesempatan untuk menang kita harus memenuhi syarat yang sulit. Iya. Tapi syarat menerima pengharapan di dalam Tuhan gampang sekali Bang. Gampang sekali. Iya, cukup Iya. menerima, percaya Yesus Iya. aja dalam Lebih hidup mudah daripada mendapatkan kuota internet gratis. Iya. Karena di bawah ada ketentuan syarat dan Iya, ketentuan benar. berlaku. Iya. Betul luar biasa. Jadi mari ya Bapak Ibu ya, kita bisa sama-sama penuhi syarat yang mudah itu ya Bang ya. Ya, syaratnya Oke. cuma satu, percaya sama Kristus. Mantap. Kamu berdosa nggak berdosa, kalau kamu percaya sama Kristus, maka kamu dilayakkan untuk punya pengharapan. Wow, luar Iya. biasa sekali. Keren-keren. Nah, terus Bang masih ngomongin tentang pengharapan nih Bang.
Ya. sikap yang baik atau sikap kita tuh seperti apa kalau misalkan nih dalam Ya. keadaan dimana pengharapan itu tidak dijawab atau belum terjawab, Bang. Nah, ini juga menarik nih ya. Iya. Ini saya berharap teman-teman bisa nangkep nih Yes. podcast hari ini ya. Ini pasti banyak juga mantap. pertanyaan yang buktinya saya nggak dijawab-jawab. Iya, betul banget. Pengharapannya gitu ya, doanya nggak dijawab. Gimana sih Tuhan benar Iya. atau enggak sih atau gimana gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang bagi banyak orang nih, Betul, bagi Bang. banyak anak Tuhan ya. Iya, benar. Jangan-jangan yang nonton ini banyak yang Wah. lagi nunggu-nunggu juga Buat ya. antrian Iya. panjang untuk bertanya. Nunggu ya. Kok abang itu nggak maju-maju sih buat saya Iya. pasangan hidup gitu ya. Kok dia nggak nembak-nembak sih. Iya, betul. Kok gajinya nggak naik-naik gitu ya. Mungkin Nah. ada yang banyak. Dan sampai hari ini saya percaya mereka tetap berharap sama Tuhan. Cuman bertanya Iya, ya. betul. Masih bertanya-tanya gitu ya. Jadi begini. Ini sikap kita gimana kalau pengharapan itu tidak terjawab Iya. sampai hari ini. Saya mau bagiin gini nih. Seringkali ya, nih Sar ya. Seringkali Iya, nih Bang. kita ya. Iya. Seringkali kita siap kalau pengharapan kita dijawab Tuhan. Iya, pasti dong, Bang. Oh iya dong, siap nggak siap selalu siap Iya. ya, pengharapan dijawab ya. Betul. Kita lagi nggak siap bangun pagi tiba-tiba dikasih mobil baru, langsung siap siap gitu, banget. gitu ya. Mantap. Iya, tiba-tiba bangun pagi dapat WA dari orang yang ditunggu-tunggu gitu kan, Waduh. nah, yang single-single gitu. Wah siap nggak siap langsung jawab, walaupun Langsung. belum mandi, sikat gigi belum ya, masih Betul, bau-bau betul, Bang. bau napasnya nggak nyaman gitu ya. Ya namanya cuma WA doang sih, Iya. nggak kecium baunya ya. Betul. Tapi begini, seringkali kita siap Yes. kalau pengharapan kita terjawab. Terjawab. Nah, ini kunci pertanyaannya. Teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara teman-teman muda, kita siap nggak kalau pengharapan kita belum terjawab atau tidak terjawab? Nah, itu dia, Bang. Nah, itu. Ya, jadi gini, kita selalu siap kalau Tuhan menjawab pengharapan kita. Iya. Tetapi Bapak, Ibu, dan teman-teman, seringkali pengharapan yang tidak terjawab itu juga jawaban Tuhan. Gitu. Iya. Karena kan sebenarnya yang tahu kebutuhan kita ini kan Tuhan. Tuhan, betul, Bang. Iya, jadi waktu kita nggak dijawab pengharapannya, ya, Ya. itu memberikan kita daya tahan, Oke. membuat kita jadi kuat, sehingga Yes. kita nggak gampangan, nggak jadi anak yang cengeng, Iya. mentalnya jadi kuat. Coba bayangin ya, Sar, kalau semua yang kamu inginkan dalam hidup kamu tiba-tiba semua tergenapi dengan cepat, dengan instan dan Wow. tanpa susah payah. Wow, pasti happy banget, Happy Bang. banget ya, nggak kerja kayaknya ya. Kayaknya enggak deh. Bakalan nggak kerja Nggak ya, kerja. nggak susah-susah ya, nggak Iya, perlu podcast betul begini. banget. Ya, nggak perlu ini, walaupun podcast gini kayaknya nggak cuma dibayar kasih persembahan air putih doang. Iya. nggak bercanda ya. Ya, upahnya besar di surga ya. Yes. Iya, kita nggak ini, tapi kalau pengharapan itu penuh dengan proses, awalnya nggak dijawab, dan akhirnya nanti dijawab juga. Tetapi Yes. waktu nggak dijawab, itu menguatkan kita. Yes. Ya, memberikan kita daya tahan yang kuat sehingga kita itu jadi orang yang nggak gampangan gitu Ya, ya. betul, Sehingga waktu kita juga menerima pengharapan kita, kita tuh sudah siap. Oke. Karena ada banyak orang malahan jawaban doa itu bukan jadi berkat loh, malah jadi batu sandungan. Oh. Bikin dia nggak makin dekat sama Tuhan, malah makin menjauh dari Tuhan. Oh, Nah, oke. gitu. Makanya kita juga harus siapin diri kita Betul. kalau pengharapan itu belum terjawab ya. Ingat ya, Yes, belum belum terjawab. Jadi bukannya nggak dijawab ya, teman-teman mesti tahu tuh. Iya, Nah, betul. terus saya kasih clue 3 ya. Ini nyambung aja ya. Iya, nyambung. boleh langsung, Jadi Bang. panjang nih kayak khotbah nih enggak ya. enggak, Bang. Santuy, Bang. Nah, ada 3 hal apa yang harus kita lakukan, sikap kita ketika pengharapan itu nggak dijawab. Yang pertama, tunggu dengan sabar. Oke, tunggu dengan Ya, sabar. kalau di gereja kita kan ada sistemnya pemuritan ya. Betul, Jadi Bang. anak-anak PA, cucu PA, cicit PA, cucu ciciut Iya. ya. Cicit ciciut, ada lagi gitu ya. Nah, waktu itu cucu rohani saya datang ke saya. Lalu kita Iya, Bang. sharing. Dia sedikit ngobrol lah, dia sedikit ya dia bilang ya bisa dibilang dia ngeluh lah kata Iya. dia bilang gitu. Dia ngeluh dengan kehidupan dia sebenarnya gajinya udah lumayan cuman bentar lagi dia punya anak 2. Oh, oke. Bentar lagi dia ada anak yang kedua. Lalu dia punya apartemen dengan cicilan yang harus dibayar gitu ya. Dia ngerasa aduh gimana ya Bang. Dia sharing lah sama saya. Iya. Aduh Bang gimana ya. Ini ke depan kayaknya nggak cukup gaji gua segini. Lalu saya kesaksian. Iya. Tahun lalu saya dengan istri juga ngalamin sesuatu ya pergumulan lah.
yang kita benar-benar down juga secara keuangan. Tetapi Tuhan jawab di tahun itu juga. Di tahun itu kita menurun, tapi di tahun itu juga Tuhan jawab. Tuhan jawab. Nah, waktu itu saya sama dia begini. Waktu itu saya cuma belajar menunggu sabar dan ada keyakinan dalam hati saya pasti nanti ada waktunya Tuhan akan angkat saya lagi gitu. Nah, saya bilang sama dia, saya bilang tunggu aja bro, saya bilang. Percayalah, saya kasih saya kuatkan dia. Lalu saya ceritain kesaksian saya, dia jadi kuat. Akhirnya kita doa bareng. Setelah 5 atau 6 bulan kemudian dia kasih kesaksian hidup dia, Bang, puji Tuhan. Saya dapat pekerjaan baru, gajinya sekarang hampir 2 kali lipat. Wow. Iya, sekarang gajinya 2 digit. Ya kalau 10 juta 2 digit juga ya. Iya, betul, tapi ini di atas lebih yang 10 juta, 11 juta. Masih di atas lagi. Wow. Ya kalau saya ngomong nanti di atas lagi, lama-lama ketahuan kan. Iya. Lama-lama ketahuan berapa dong gajinya. Iya. Cuman ya pokoknya kalau dibilang berarti 12 juta Bang Robi, 12 juta di atas lagi bro gitu ya. Berarti lumayan ya. Gitu. Dan itu memang didapatinnya ketika kita mau sabar. Sabar, tunggu sampai Tuhan nanti jawab. Itu yang pertama. Bagaimana respon kita kalau kita belum dijawab Tuhan pengharapannya. Tunggu dengan sabar. Terus yang kedua, Bang, sambil menantikan atau menunggu pengharapan kita terjadi, persiapkan diri kita. Kalau pengharapan itu terjadi, kita udah siap. Betul. Ada banyak loh anak Tuhan ketika pengharapannya dijadiin sama Tuhan, dijawab, karena dia nggak siap, akhirnya dia terima pengharapan itu jadi nggak maksimal. Gitu. Ini contoh ya. Iya, Bang. Misalnya ya, Sari ini pengen punya mobil. Tapi padahal Sari belum bisa bawa mobil. Belum punya SIM. Ya. Lalu akhirnya ada orang gitu. Kasih Sari mobil. Nih Sar, buat mobil nih buat kamu gitu ya. Sari nggak punya SIM. Sari nggak bisa bawa mobil. Sedangkan mobilnya bukan matic lagi, manual. Yang susah kan dibawanya. Benar, susah banget, Bang. Akhirnya mobil tuh cuma ngejogrok aja di depan rumah kan, nggak kepake. Tidak berguna ya, Bang? Ternyata itu mobil masih sisa cicilannya 6 bulan. Waduh, harus nyicil lagi. Iya, nyicil lagi dong. Ya tapi kan itu kan berkat ya, sisa 6 bulan cicilannya kan. Ya paling cicilannya paling cuma 2 jutaan atau 3 jutaan, kan berkat. Betul. Nah gimana caranya? Akhirnya begitu diterima, terpaksa deh jual lagi. Ya kan, nggak maksimal. Betul. Nah artinya apa? Selagi kita menantikan, misalnya contoh, kita itu belum punya pasangan hidup, yang cewek nih misalnya, yang wanita ya, sambil kita nungguin pasangan hidup nggak apa-apa dong pergi ke salon. Betul banget. Iya, gunting rambut, smoothing, piting, ya cuci piring gitu ya, pokoknya yang ing-ing gitu ya, pedicure, manicure ya, perawatan, sambil begitu kan. Betul, Bang. Sehingga ketika cowok yang dapat gitu ya tentang kita, dia makin yakin, oh iya nih gitu ya, karena udah dipoles sana poles sini gitu ya. Ya tapi yang paling penting adalah dia dapatnya dari Tuhan gitu kan. Nah gitu. Bang. Jadi harus disiapin. Kita pengen kamera SLR. Begitu dikasih kita nggak bisa gunain, bisa cekrek doang. Ya begitu mendingan HP pakai kamera kan. Iya benar. Iya gitu. Nah yang ketiga terakhir ya. Kalau akhirnya pengharapan itu tidak terjadi juga sampai akhir hidup kita. Maka itu jadikanlah Kristus sumber pengharapan kita. Nah Bang Ruby mau tanya sama Sari begini. Sari berharap pengen punya mobil Ayla. Tapi Sari udah punya mobil Fortuner. Di rumah udah ada 1. Cuman kepengen punya mobil 1 lagi Ayla. Tapi kalau nggak kejawab itu Ayla, Sari masih fine-fine aja nggak karena udah punya Fortuner? Masih fine, Bang. Fine karena aja kan? udah punya yang terbaik. Karena punya yang lebih besar daripada itu. Betul, Bang. Nah, pengharapan kita yang sifatnya duniawi itu nggak seberapa dibandingkan Kristus. Setuju, Bang. Jadi jadikanlah Kristus itu pengharapan kita yang paling besar gitu. Artinya kalaupun segala sesuatunya akhirnya tidak dijawab Tuhan, kita tetap bersyukur juga bahwa pengharapan kita yang sesungguhnya udah dijawab, yaitu Kristus ada di dalam hidup kita. Nah, jadi gitu sih. Makanya kita kalau berharap apapun akhirnya jadi nggak kecewa. Benar. Iya, ini contoh saya pengen punya anak nih, udah nunggu 9 tahun sama istri kan. Akhirnya pakai program bayi tabung punya gitu kan. Tapi kalau akhirnya nggak punya juga, kami nggak terlalu bermasalah. Saya bilang gini sama istri, ya kita fine-fine aja, mau angkat anak juga bisa, tapi kalau enggak, saya udah bilang begini sama istri saya siap kok menjalani hidup ini asik. Gitu ya. Saya siap kok menjalani hidup ini dengan kamu, sekalipun tanpa ada anak gitu ya. Karena apa?
Karena saya udah punya Kristus, saya udah punya Yes. Yesus, saya udah damai, saya udah tenang banget hidup ini. Maksudnya udah seneng banget hidup ini Yes. punya Yesus dan punya kamu dalam hidup saya gitu ya. Saya bilang gitu sama istri Yeah. saya. Jadi nggak ada yang perlu saya kecewakan gitu. Kalaupun ada kecewa, ya saya nggak akan terlalu kecewa banget. Karena pengharapan saya di dalam Kristus. Yes, amin. Kan suka bilang gini ya, tuh ada yang bilang, ya kalau berharap sama manusia pasti kecewa Mengecewakan, gitu kan. Nah, betul. iya benar itu. Iya. Makanya berharap sama Tuhan. Karena sekalipun manusia mengecewakan, Tuhan nggak mengecewakan. Betul sekali, Sumber Bang. pengharapan kita kan Tuhan, tidak Betul mengecewakan. sekali. Oke, Ya. mantap. Luar biasa Mantap. sekali 3 poinnya, Bang. Itu bener-bener relate banget sih, Bang, Iya, gitu ya. iya, buat iya. kehidupan kita, apalagi saya pribadi yang langsung ngobrol nih ya sama Master. Iya. Kok master sih? Emangnya Oh iya, itu yang kombuser? sebelah ya. Iya, sebelah. Sama hambanya ya, luar biasa. iya. Ya, itu bener-bener poin penting sekali sih, Bang, ya, yang Ya, kita ya. harus hidupi, Bang, di dalam kehidupan ini. Karena memang nggak gampang juga gitu ya punya Ya, pengharapan. Apalagi sekalipun pengharapannya kecil ya, Ya. sedang atau besar, 3 poin itu bener-bener yang harus kita hidupi banget Ya, gitu, benar, Bang. benar. Apalagi kita anak-anak Tuhan gitu Ya. ya, kita udah ngerti nih berpengharapan seperti apa, Ya. sikapnya seperti apa, terus kita layak atau enggak punya pengharapan, itu Ya. semua udah kita bahas tadi ya, Bang, Ya, ya. bahas. Itu luar biasa banget. Benar. Nah, sambil menutup nih, Bang, Ya. ya, karena tadi udah luar biasa sekali yang kita bahas ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Apa nih Bang Robi yang ingin Bang Robi sampaikan lebih lagi buat umat Tuhan ya, buat Bapak Ibu rekan-rekan semua tentang pengharapan ini, Bang? Ya, saya mau sampaikan sama semua kita, tetaplah miliki pengharapan dan kalau bisa berharaplah besar kepada Tuhan. Yes. Karena pengharapan di dalam Kristus itu kayak semacam fasilitas ya. Ya. Sesuatu yang disediakan untuk kita bisa menjalani hidup jadi lebih baik, lebih normal. Percayalah, makanya Alkitab bilang pengharapan itu adalah sau yang kuat dan Ya. aman bagi jiwa kita. Makanya orang nggak punya pengharapan tuh kayak orang gangguan jiwa ya. Bener. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ gitu ya. Betul. Nggak normal hidupnya. Nah itu kayak fasilitas dari Tuhan, gunakan sebaik mungkin supaya hidup kita makin besar, makin luar biasa. Yes. Nah, miliki pengharapan, selalu miliki pengharapan. Nah, saya bagiin tadi kunci daripada pengharapan adalah iman. Yes. Nah, saya sampaikan lagi di akhir, kunci daripada iman adalah Kristus dan firman-Nya. Yes. Ya, pribadi Kristus dan firman-Nya. Ayo belajar untuk punya waktu khusus dengan Kristus, semakin intim, dan juga belajar membaca firman dan merenungkan dan Yes. memperkatakan. Itulah kayak apa ya, kayak pupuk atau vitamin yang segar, vitamin yang baik buat pengharapan kita. Karena sebenarnya buat orang yang takut akan Tuhan, berharap apapun aman. Ya, betul. Mana mungkin ada anak Tuhan berharap, gue pengen jadi penjahat, enggak gitu kan, gue pengen jadi perampok. Karena semua yang diharapkan oleh anak Tuhan, yaitu pasti adalah janji Ya, Tuhan, ya. firman Tuhan. Maka itu Tuhan aman, Yes. tenang saja jika itu terjadi atau Ya. dijawab sama Tuhan. Nah, mungkin di akhir saya rindu sampaikan bahwa ayo miliki pengharapan lebih besar lagi. Kalau hidupmu hari ini biasa-biasa aja, Ya. kalau mungkin pelayananmu biasa-biasa aja, kehidupan rohanimu biasa-biasa aja, penghasilanmu biasa-biasa aja, keluargamu juga biasa-biasa aja, kamu pasif, nggak ada kegerakan dalam hidupmu, ayo punya pengharapan. Ya. Karena dengan pengharapan hidupmu akan bergairah, hidupmu akan aktif, Yes. tidak diam saja, dan dengan pengharapan kamu akan lebih lagi memiliki iman, rindu untuk memiliki iman. Dan kunci daripada pengharapan adalah iman dan Kristus Yes. sendiri. Kunci adalah pengharapan adalah iman, dan Ya. kunci daripada iman adalah Kristus dan firman Tuhan. Yes, luar biasa. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mantap, luar biasa. Kasih tepuk tangan Ya. buat podcast kita hari ini. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih ya Bang Robi. Sebelumnya sama-sama. kita mau akhiri juga podcastnya nih Bang dengan Ya. doa ya. Bang Oke. Robi bisa pimpin kita dalam doa Bang. Oke, mari kita berdoa ya. Ya. Bapak di surga, terima kasih kami boleh sharing malam hari ini di Victory Podcast Tuhan. Yes. Kami berbicara tentang pengharapan. Di dunia ini banyak orang berpengharapan, Ya, tetapi Tuhan. banyak orang juga Tuhan yang tidak memiliki pengharapan. Kalau ada di antara setiap umat Tuhan atau orang-orang yang baru mau mengenal Tuhan, hari ini menyaksikan Yes, video podcast ini, kami berdoa Tuhan kalau di antara mereka tidak punya pengharapan hari ini, mulai malam hari ini mereka mendengar
Victory Podcast ini mereka miliki pengharapan di Yes. dalam Kristus. Amin. Kalau ada di antara mereka yang pengharapannya masih belum dijawab, buat mereka menantikan dengan sabar dan mempersiapkan diri mereka untuk menantikan pengharapan itu terjadi, sehingga waktu itu terjadi, Yes. mereka bisa menerimanya dengan maksimal. Yes. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang merasa kecewa, Ya, Tuhan. merasa gagal karena pengharapan itu terjadi, hamba berdoa, Ya. mari engkau nyatakan kasih-Mu. Yes. Engkau sendiri turun atas mereka, mengobati setiap luka hati kekecewaan Ya, mereka. amin. Mungkin ada di antara mereka yang kecewa dengan manusia, dengan keluarga, Yes. dengan pimpinan mereka, dengan bos mereka, dengan rekan sekerja mereka. Hari ini angkat segala Yes, kekecewaan mereka. amin. Dan di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. jadikanlah engkau Tuhan Yesus sebagai pengharapan yang Ya, paling besar dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi seluruh umat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka juga Tuhan, bagi mereka yang menyaksikan Victory Podcast ini, hamba berdoa, mari Tuhan beri jalan keluar bagi setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, bagi Yes. setiap masalah-masalah mereka. Hamba berdoa, biarlah pengharapan mereka itu boleh terjadi dan dinyatakan di dalam Yes. Kristus. Karena kami punya pengharapan yang jauh lebih besar daripada pengharapan itu sendiri, yaitu Engkau Kristus. Maka itu kami pun merasa Yes. tidak akan pernah merasa kecewa karena Kristus adalah pengharapan kami. Yes, Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk Victory Podcast malam hari Yes. ini. Diberkati seluruh Terima tim kru kasih, yang Tuhan. sudah melayani Tuhan. Dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk setiap Victory Podcast di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi ya. Sampai di Victory ketemu Podcast. di Victory Podcast Oke. selanjutnya. Ya. Tuhan Yesus memberkati.